Ya, selamat pagi anak-anak kami yang berada di rumah. Kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Kita masuk ke subtopik yang kedua, ukuran letak data. Ya, di ukuran letak data ini nanti ada kita bahas itu data tunggal, kemudian data berkelompok. Kita awali yang nanya, ya, data tunggal, ya, data tunggal. Kemudian untuk ukuran letak data yang pertama kita bahas di sini adalah statistik, ya. Statistik 5 serangkai. 5 serangkai. Dari sini Bapak buat, ya, statistik 5 serangkai itu dalam bentuk tabel, ya, kira-kira ini dia tabelnya. Kita bagi dua, kemudian juga bagi dua. Kemudian inilah Q1, ini Q2, atau sering nanti ini disebut dengan median. Ini adalah Q3, disinilah X minimum, di sini X maksimum. Inilah yang dimaksud dengan statistik 5 serangkai. Ada 5 indikator, yaitu Q1, Q2, Q3, X minimum, X maksimum. Ya, kita buat keterangannya. Keterangan Q1 itu adalah kuartil, ya, kuartil bawah. Kemudian Q2 itu sama dengan median. Ini Q2 adalah kuartil tengah. Ini median itu adalah data tengah. Kemudian Q3 adalah kuartil atas, ya, kuartil atas. Kemudian di sini X minimum adalah data yang paling kecil, ya, yang paling kecil. Kemudian X maksimum di sini adalah data yang paling besar, ya, paling besar. Inilah pengertian dari statistik 5 serangkai. Kita mulai dari kuartil. Kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi, nilai yang membagi 4, ya, yang membagi 4 data menjadi 4 bagian. 4 bagian adalah nilai yang membagi 4 data menjadi 4 bagian yang sama banyak, Bapak ambil dalam bentuk garis bilangan. Ini X1, ini X2, X3, X4, X5, X6, ini X7. Kita misalkan ada 7 data, di mana biasanya kalau kita mau menentukan statistik 5 serangkai, datanya itu harus kita urutkan terlebih dahulu dari mulai data terkecil sampai ke data yang terbesar, terurut, ya. Di sini kita mau tentukan kuartil. Ketiga kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk menentukan kuartil dari data tunggal, selalu kita mulai dari kuartil kedua atau median, yaitu median membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyak. Berarti di sini ada 7, berarti 3 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. Inilah dia kuartil kedua atau dia median.
Kemudian perhatikan di sini data di sebelah kirinya ada 3, di sebelah kanannya ada 3. Itulah median, membagi dua bagian data sama banyak. Di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan ada 3. Kemudian perhatikan di sebelah kirinya ada 3. Berarti Q1 kuartil bawah itu adalah kita ambil dia data tengahnya dari yang di sebelah kiri. Sudah pasti inilah dia Q1-nya. Kemudian dari sebelah kanan ada 3, X5, X6. Berarti data tengahnya akan membagi dua data sebelah kiri, sebelah kanan sama. Inilah dia Q3. Ya, kira-kira seperti inilah pengertian daripada kuartil. Ya, ada 4 bagian data menjadi sama banyak. Inilah yang pertama. Bagian pertama, ini adalah bagian yang kedua, ini adalah bagian yang ketiga, ini adalah bagian yang keempat. Kemudian kita lanjutkan dengan median. Median sering disingkat dengan median. Ini adalah nilai yang membagi dua data menjadi dua bagian yang sama banyak. Median. Ya, kalau kita perhatikan di sini mediannya, median itu nanti datanya ada ganjil, ada datanya genap. Kalau dia untuk ganjil ini data ke, ini banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Kemudian ini untuk genap ya, untuk genap data ke n per 2 ditambah data ke n tambah 2 ditambah 1 dibagi 2. Ya, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh ya, contoh yang pertama. Diketahui data ya. 2, 8, 4, 10, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini kita buat 9. Kemudian ini kita buat 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini n-nya 7. Ditanya ya, statistik 5 serangkaian. Ya, kita jawab. Ya, kita buat datanya. Kita urutkan terlebih dahulu data yang terkecil ya. 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10, kemudian 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah data yang telah diurutkan. Perhatikan terlebih dahulu, kita tentukan dulu kuartil keduanya, ya, kuartil tengah atau mediannya. Perhatikan di sini ada 7 ya, berarti ini ganjil. 7 tambah 1, 8 dibagi 2, 4. Berarti data yang keempat, 1, 2, 3, 4. Inilah dia Q2 atau median.
Ya, perhatikan median membagi dua data menjadi dua bagian yang sama banyak. Di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan juga ada 3. Kemudian Q1 itu datanya adalah 2, 4, 6. Berarti inilah dia Q1-nya. Q1-nya sama dengan 4. Kemudian Q3 kuartil atas datanya itu adalah 9, 10, 11. Berarti inilah dia Q3 sama dengan 10. Berarti di sini kalau bisa langsung kita buatkan, ini ada 3, inilah dia Q1, ini juga ada 3, berarti ini dia Q3. Ya, kita buat di sini X minimumnya sama dengan 2, kemudian X maksimumnya sama dengan 11. Ya, kalau kita buat dalam tabel statistik 5 serangkainya, ya, ini dia. Q1 sama dengan 4, Q2 itu sama dengan mediannya 8, kemudian Q3 itu adalah 10, kemudian X minimumnya adalah 2, kemudian X maksimumnya adalah 11. Inilah statistik 5 serangkainya. Kita lanjut contoh yang kedua. Diketahui data 10, 2, 8, 4, 6, kemudian 12, kemudian 14, kemudian juga 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian ya 8 kita petik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini n-nya berapa? Genap ya. Ditanya statistik 5 serangkainya, 5 serangkai. Ya, kita jawab. Ya, kita buat datanya dulu, kita urutkan datanya. Yang terkecil 2, 4, 6, kemudian 8, kemudian 10, kemudian 12, kemudian 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, genap. Kita tentukan dulu mediannya kuartil kedua. Berarti ada 8. Berarti di sini ada 3, nanti di kanan juga ada 3. Ya, atau boleh kita masukkan ke rumus 8. Ini genap. Berarti ini data ke 8 tambah 8 dibagi 2, 4 ditambah ini 8 tambah 2 bagi 2, 4 tambah 1, data ke 4, 1, 2, 3, 4 ditambah data ke 5 dibagi 2. Berarti inilah dia kuartil kedua seperti ini. Inilah Q2 atau median sama dengan 6 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 14 dibagi 2 berarti 7. Ini kuartil kedua. Berarti kuartil yang pertama datanya yang mana di sebelah kirinya? Ya, berarti datanya 2, 4, 6. Ini genap juga. Ya, berarti inilah Q2-nya, Q1-nya. Q1 berarti di sini Q1 sama dengan 4 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 10. Berarti 5. Kemudian kuartil ketiga datanya iya 8,9.
10,12,14. Berarti ini dia Q3. Ya, Q3 itu sama dengan 10 ditambah 12 dibagi 2. Ini 22 dibagi 2, 11. Oke, dari sini X minimumnya itu sama dengan 2, X maksimumnya sama dengan 14. Kita buat dia dalam bentuk tabel, statistik 5 serangkainya. Ya, Q1 itu sama dengan 5, kemudian Q2-nya sama dengan 7, kemudian Q3-nya sama dengan 11, kemudian X minimumnya sama dengan 2, X maksimumnya sama dengan 14. Perhatikan media membagi dua data menjadi dua bagian yang sama. Berarti di sebelah kiri ada berapa? 1, 2, 3, 4. Di sebelah kanan juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti dari di sini kuartil pertamanya ada 4. Berarti ini juga dia di sini. Ini adalah Q1, 1, 2, 3, 4. Di sini adalah Q3-nya. Ada dua. Berarti kuartil membagi 4 bagian yang sama banyak. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Itu pengertian daripada kuartil. Kemudian kita lanjut. Ya, kita lanjut. Di statistik 5 serangkai ini nanti kita jumpai juga istilah rataan 3 ya. Rataan atau rataan kuartil. Pertama dulu ya, rataan kuartil. Ya, sering disingkat dengan RK. Berarti RK rataan kuartil itu sama dengan setengah kuartil pertama tambah kuartil ketiga. Ya. Kemudian rataan 3 ya, rataan 3 ini sering disingkat dengan RT ya. Ini RT rataan 3 itu sama dengan 1/4 dikali kuartil pertama ditambah 2 kali kuartil kedua ditambah kuartil ketiga dibagi 4. Tuh istilah yang kita kenal nanti di statistik 5 serangkai. Kita ambil contoh berikutnya. Contoh yang ketiga. Ya, diketahui data. Kita ketahui data 8, 4, 6, 4, 10. Ini 12, 2 dia kanan, kemudian ini 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini kita buat dia 14. Kemudian di sini 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini n-nya ada 10. Tadi di sini n-nya 7. Di sini 8. Kemudian di sini 10. Ya, ditanya statistik 5 serangkai, kemudian RK, rataan kuartil, kemudian rataan 3. Ya, kita jawab. Kita buat dulu datanya, lalu kita urutkan dulu ya data terkecil. 2, kemudian 4, 6, 6, 6.
2, kemudian 8, kemudian 10, kemudian 12, kemudian 14, kemudian 16, kita kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Langsung kita tentukan kuartil kedua apa bedanya. Berarti ini ada 10 berarti 4 di kiri, 4 di kanan. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 berarti ini dia Q2 nya, ambil di tengahnya, berarti Q2 sama dengan 6 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 6 tambah 8 itu 14 dibagi 2, 7. Kemudian kuartil yang pertama berarti di sebelah kirinya ada 1, 2, 3, 4, 5 berarti kita bagi 2 lagi, ini 4 di kiri, 4 di kanan, berarti ini Q1 itu sama dengan 4. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 ada 5, berarti di kirinya ada 2, di kanannya ada 2, berarti inilah dia Q3 itu sama dengan 12. X minimum itu sama dengan 2, kemudian X maksimum itu sama dengan 16. Kemudian kita buat RK, batang kuartil RK itu sama dengan setengah Q1 tambah Q3 sama dengan setengah Q1-nya 4 ditambah Q3 nya 12 itu sama dengan ini RK, ini berarti 16 dibagi 2 sama dengan 8. 16 dibagi 2 batang kuartilnya. Kemudian rataan 3 RT rataan 3 seperempat ya, Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3 sama dengan seperempat buka kurung ya. Q1 nya 4, Q2 nya 7 kali 2 14 ditambah Q3 nya 12 sama dengan ya, ini 14 18 30 ya, 30 dibagi 4 ini 26, 30 dibagi 4 berarti ini kira-kira 4 kali 7 7,5 ya. Ini rataan 3 nya. 4 kali ini 20 ya. 7,5 berarti statistik 5 serangkainya. Ini ya, kita buat seperti ini. Q1 nya sama dengan 4, kemudian Q2 nya itu sama dengan 7, kemudian Q3 nya sama dengan 12, X minimum sama dengan 2, X maksimum sama dengan 16. Inilah statistik 5 serangkainya. Kemudian ini rataan kuartilnya 8, kemudian rataan 3-nya 7,5. Ya, kita lanjutkan soal yang terakhir ya, soal yang terakhir. Soal yang terakhir. Contoh yang keempat. Diketahui 8, 2, 4, 10, 6, 4, kemudian 12, kemudian 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
kemudian ini kita buat 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti M-nya 9. Ditanya statistik 5 serangkainya. Serangkai, kemudian rataan kuartil, kemudian rataan 3. Kita jawab ya. Kita tuliskan dulu datanya, kita urutkan 2, 4, kemudian D2-nya ada 2 ya, kemudian 4-nya ada 2, kemudian 6, 1, kemudian 8, kemudian 10, kemudian 12, kemudian 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9. Berarti terlebih dahulu kita cari median atau kuartil kedua, membagi 2 data sama banyak. Berarti 9, 4 di kiri, 4 di kanan. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Inilah dia Q2 ya. Q2. Kemudian Q1-nya datanya tinggal 2,4,4 nih. Berarti di sini kita bagi 2 juga. Berarti inilah dia Q1-nya. Q1 ya sama dengan 2 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 63. Kemudian Q3-nya datanya adalah 8, 10, 12, 14. Kemudian bagi 2 juga, inilah dia Q3-nya. Q3 sama dengan 10 ditambah 12 dibagi 2. Ini sama dengan 22, berarti 11. Di sini X minimumnya sama dengan 2, X maksimumnya sama dengan 14. Kemudian ini Q2 yang tadi, nah, ya. Sehingga di sini ada tadi ya, inilah dia Q1 ini. Kemudian di sini adalah Q3. Kemudian kita tentukan rataan kuartil RK sama dengan setengah Q1-nya 3 ditambah Q3-nya adalah 11. Ini sama dengan 14 dibagi 2, 7. Kemudian rataan 3-nya setengah kuartil pertamanya adalah 3 ditambah 2 kali 6, 12 ditambah 11. Ini sama dengan 23, 26 ya. 26 dibagi 2. Nanti rataan 3-nya sama dengan 13. Kemudian statistik 5 serangkainya boleh kita buat ya dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel. Ini Q1 sama dengan 3. Kemudian Q2 atau mediannya 6. Kemudian Q3-nya adalah Q3 11, kemudian X minimumnya adalah 2, kemudian X maksimumnya adalah 14. Inilah statistik 5 serangkai, kemudian RK-nya 7, RT-nya 13. Jadi di sini sudah ada 4 contoh soal. Kita mulai tadi dari contoh soal nomor 1 datanya ada 7, soal nomor 2-nya datanya ada 8, kemudian contoh yang ketiga datanya ada 10, kemudian contoh yang keempat ada datanya 9. Berarti ada 2 data ganjil, ada 2 data genap. Jadi sampai di sini dulu anak-anak kami yang berada di rumah. Pertemuan kita pada hari ini ya Bapak mengharapkan
apa yang Bapak sampaikan hari ini, yaitu dia ukuran letak data. Yang pertama data tunggal, kita tentukan statistik 5 serangkainya, kemudian juga rataan kuartil dan rataan 3. Bapak berharap anak-anak kami bisa memahaminya. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, sekian dan terima kasih.